Selamat datang di podcast Suara Kesehatan Masa Depan. Saya Aisnurul Ain sangat bisa membantu diskusi menarik hari ini. Terima kasih. Tema kita adalah menjadi tenaga kesehatan yang unggul. Sebagai mahasiswa keperawatan, kita tahu bahwa profesi tenaga kesehatan memegang peran penting dalam masyarakat. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang unggul? Bagaimana kita bisa mencapai? Hari ini saya ditemani oleh 4 narasumber saya, ada Kak Julfa, ada Kak Asa, ada Kak Siva, dan ada Kak Aya. Untuk pembuka, saya ingin bertanya kepada Kak Julfa, apa yang menurut Anda menjadi definisi tenaga kesehatan yang unggul? Baik, terima kasih. Menurut saya tenaga kesehatan yang unggul memiliki 3 hal utama, yaitu pengetahuan medis yang luas, keterampilan teknis yang bagus, dan juga sikap profesional terhadap pasien. Tugas mereka bukan cuma menyembuhkan, namun juga mengedukasi masyarakat soal pentingnya pencegahan. Tenaga kesehatan yang hebat juga harus bisa tetap tenang dan efektif bekerja di situasi penuh tekanan yang terjadi seperti pandemi ataupun bencana. Mungkin seperti itu. Setuju sekali. Jadi keseimbangan antara kompetensi teknis dan sikap profesional. Yang sekarang saya ingin mendengar dari Kak Asa. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Mengapa menurut Anda menjadi tenaga kesehatan yang unggul itu sangat penting, khususnya di Indonesia? Profesi tenaga kesehatan itu sangat strategis, terutama di Indonesia. Misalnya dalam menghadapi kesehatan dasar seperti stunting, angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, kemudian penularan penyakit TBC. Tenaga kesehatan yang unggul menjadi ujung tombak untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, dengan populasi Indonesia yang terus bertambah, kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat tentunya. Tenaga kesehatan yang unggul dapat memberikan solusi nyata dan berkontribusi pada pembangunan. Poin yang sangat penting, kita butuh tenaga kesehatan yang unggul untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sekarang saya ingin mendengar dari Kak Siva, apa saja tantangan tersebut yang Anda lihat dalam menciptakan tantangan kesehatan yang unggul? Menurut saya ada beberapa tantangan besar. Pertama, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan berkualitas, terutama bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kedua, beban kerja yang tinggi seringkali membuat tenaga kesehatan tidak punya waktu untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ketiga, masalah kesejahteraan. Kita sering mendengar tentang tenaga kesehatan yang bekerja tanpa fasilitas memadai atau bahkan gaji yang tertunda. Keempat, tantangan teknologi. Di satu sisi, teknologi kesehatan seperti telemedicine sangat membantu, tetapi di sisi lain, tenaga kesehatan harus terus belajar agar tidak tertinggal. Baik. Itu tantangan yang sangat relevan, terutama soal teknologi. Saya ingin mendengar dari Kak Aya, menurut Anda apa saja keterampilan khusus yang harus dimiliki tenaga kesehatan di era modern ini? Baik, menurut saya, di era modern, keterampilan teknologi adalah suatu keharusan. Tenaga kesehatan harus mampu menggunakan perangkat medis canggih, aplikasi kesehatan, bahkan teknologi berbasis AI. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dengan pasien juga penting, terutama di era media sosial, di mana informasi kesehatan sangat mudah tersebar. Tenaga kesehatan harus bisa menjadi sumber informasi yang kredibel. Terakhir, kemampuan manajemen waktu dan istirahat sangat diperlukan, mengingat beban kerja yang sering kali tidak menentu. Betul sekali, teknologi dan komunikasi adalah kunci. Nah, sebelum kita masuk ke langkah kontrak, saya ingin kembali ke Kak Julfa. Menurut Anda, apa saja peran tentang kesehatan dalam masyarakat yang tidak boleh diabaikan? Tenaga kesehatan memiliki peran ganda. Di sisi lain, mereka jadi penyembuh yang bertugas memberikan perawatan terbaik. Di sisi lain, mereka juga menjadi pendidik yang membantu masyarakat paham pentingnya hidup sehat. Tidak cuma itu, mereka juga berperan sebagai pendukung yang memperjuangkan akses layanan kesehatan bagi orang-orang yang kurang mampu. Peran yang sangat luas. Ya, sekarang mari kita bahas langkah konkret.
Saya ingin mendengar dari Kak Asa bagaimana cara mahasiswa seperti kita mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul. Saya pikir kita harus memulai dari diri sendiri. Pertama, serius dalam belajar. Kedua, aktif mengikuti pelatihan atau workshop di luar kuliah. Ketiga, berlatih komunikasi dengan pasien misalnya melalui praktik di rumah sakit. Gitu. Saran yang sangat bagus. Nah, sebagai penutup, saya ingin meminta masing-masing narasumber untuk memberikan pesan singkat kepada pendengar kita. Silakan untuk Kak Siva. Pesan saya, jadilah tenaga kesehatan yang tidak hanya cerdas tetapi juga peduli. Setiap tindakan kita dapat mengubah hidup seseorang. Saran dari saya, selalu belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Dunia kesehatan terus berkembang dan kita harus siap menghadapi tantangan baru. Jangan lupa, kesehatan itu adalah investasi terbesar. Sebagai tenaga kesehatan, kita punya tanggung jawab untuk menjaga investasi tersebut. Jadilah inspirasi bagi masyarakat, tunjukkan bahwa tenaga kesehatan adalah profesi yang mulia dan penuh dedikasi. Terima kasih kepada semua narasumber atas diskusi yang sangat informatif dan inspiratif. Kita semua belajar banyak tentang pentingnya menjadi tenaga kesehatan yang unggul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan terus berkontribusi.